Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cara penggunaan Epius. Kita gunakan hari ini Epius 8 ya. Epius ini adalah salah satu aplikasi pengolah data. Jadi banyak sebetulnya aplikasi pengolah data. Ada SPSS, ada Epius, ada Minitab, ada Excel juga, ada list rel macam ya. Tapi kali ini kita akan coba menggunakan Epius. Nah, ini tampilannya sudah masuk. Caranya adalah kita klik file, kemudian kita work file, tampilan ininya. Nah, ini masalah data ya. Datanya yang kita gunakan data apa misalnya? Kalau data time series, frekuensi, kita pilih data apa? Annual itu tahunan, quarterly 4 bulanan, monthly kita pilih aja monthly, bulanan kita buat misalnya 2014 sampai 2019. 2019 kita pilih strukturnya, ada data panel, ada data reguler, data date ya, tanggal berarti data time series, structure data yang tidak terstruktur, kita pilih aja data time series. Work file kita kasih nama belajar Epius. Oke. Nah, sini work file belajar Epius. Nah, ini sudah ada konstanta dan residualnya. Cara memasukkan variabelnya adalah kita klik file, import dari file dari komputer kita masukkan materi data penelitian. Oke. Data. Kalau mau ini kan namanya data sekunder ya. Data sekunder itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam institusi. Ya, misalnya kita pengen mendapatkan data tentang perbankan, kita bisa cari dari OJK. Data tentang pasar modal kita bisa cari dari IDX. Data tentang kondisi ekonomi kita bisa cari dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Jadi sekarang gampang ya. Sudah ada institusi yang membuat data atau yang menyampaikan data. Ini sudah masuk, kita buat custom ring. Nah, kita mau ambil variabel apa di sini? Ada FDR, CAR, NPF. Nah, kita buat aja misalnya start cell-nya dari FDR ya. Kemudian end cell-nya kita pilih FDR, hanya satu variabel. Next saja, next ya. Start date-nya Januari 2014. Finish. Udah masuk ini FDR. Kita klik lagi, tambah lagi file yang lain, import dari file. Custom ring. Variabel CAR buat Januari 2014. Finish. Satu lagi, fill filenya, kita fix. Kita ambil variabel NPF ya. Next, dan kita buat start date-nya Januari 2014. Finish. Nah, ini dia sudah masuk variabelnya. Nah, sudah masuk variabelnya, kita selanjutnya adalah
cara untuk mengolah datanya. Kita pilih quick, tombol quick ini ya, menunya. Kita pilih estimate equation. Nah, di EPIS ini kita tinggal memasukkan persamaannya. Misalnya kita mau mencari variabel bebasnya char, kemudian kita klik konstantanya, kemudian kita masukkan variabel bebasnya, misalnya FDR dan NPF. Kita ketikkan saja NPF. Oke, sudah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Sebelum masuk ke hasil regresinya ini, kita pastikan dulu uji asumsi klasiknya. Uji asumsi klasiknya misalnya kita lihat varian inflation faktornya. Untuk multicollinearitasnya ternyata aman ya, karena nilai VAF-nya tidak lebih besar dari 1,1 ya, 1,1. Jadi dari sisi multicollinearitasnya aman. Kita lihat dari sisi normalitas, histogram normalitas kita lihat ya. Nah, ini probability-nya ternyata lebih besar daripada 0,05. Di sini 0,44 ya. Jadi secara normalitas ini juga bagus, datanya normal. Kemudian kita lihat misalnya untuk autokorelasi. Nah, bisa kita lihat di sini estimation outputnya. Di sini W. Watson-nya autokorelasi menggunakan uji W. Watson 0,46. Ini kecil sekali ya, nanti boleh dibandingkan dengan tabel W. Watson ya. Untuk kalau misalnya terjadi masalah W. Watson, kita bisa menggunakan serial LM test ya, residual serial collision LM test. Ini dua oke. Nah, kita bisa lihat ini apakah sudah berubah ya, 1,775. Nanti bisa dibandingkan dengan hasil ini Lurwin Watson hitungnya, DW tabel ini DW hitung, DW tabel nanti dibandingkan. Kembali ke hasilnya tadi, estimation output. Nah, di sini R square-nya 0,195 atau 19,5% R square-nya ya. Jadi artinya variabel bebasnya bisa menjelaskan variabel terikat sebesar 19,51%, dan selebihnya ada 80% lagi dipengaruhi oleh variabel lain, dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian hitungnya 0,000560 ya, nanti bisa dibandingkan dengan F tabel ya. Nah, kemudian dari uji T-nya 0,032, hanya satu variabel yang lebih kecil daripada 0,05 ya, artinya hanya variabel FDR lah yang berpengaruh terhadap CAR ya. Dari sisi hubungan korelasinya, FDR ini berhubungan positif, jadi semakin tinggi FDR karena juga semakin baik. NPF minus berarti hubungannya negatif. Nah, NPF-nya naik maka CAR-nya turun. Juga sebaliknya, NPF-nya turun maka CAR-nya naik ya, jadi hubungannya berbanding terbalik. Nah, itu dia. Kemudian ada juga cara untuk menaikkan Lurwin Watson statistiknya ini. Ketika di estimate, yaitu kita bisa memasukkan AR1 ya. AR1 ini artinya auto regresif. Kita lihat dulu apakah meningkat uji Lurwin Watson-nya. Nah, 1,937 probability-nya juga
Tapi masalahnya di FDR dan FPF-nya jadi berubah juga dia. Ya, dari R-square-nya juga meningkat 0,69. Nah, kita lihat dulu uji multicore-nya gimana. Apakah ada perubahan? Oke, uji multicore-nya masih tetap 1. Uji ininya bagus, multicollinearitasnya. Uji tadi histogram normalitasnya, kita lihat multicolnya normalitasnya, dan ternyata probability-nya 0,45, ya besar ya, jadi lebih besar daripada 0,05, artinya datanya juga masih normal. Oke, tapi secara ininya FDR dan FPF-nya tidak ada yang mempengaruhi, tapi hubungannya juga berubah. FDR-nya menjadi minus, ya hubungannya negatif, NPF-nya berubah jadi positif. Karena dimasukkan tadi auto regresifnya ya. Dulu maksudnya juga meningkat jadi 1,937. Oke, untuk mengkopikan kita bisa blok data ini. Kita blok, klik copy, pindahkan ke Word ya. Hasil yang tadi histogram normality, kita bisa klik kanan, copy to clipboard, copy, dipindahkan ke Word. Untuk melihat persamaan regresi dari olahan data kita ini, kita bisa melihat persamaan regresinya. Kita lihat view, kemudian kita lihat representation. Nah, di sini nampak ya persamaan regresinya CAR sama dengan 1,2051798745 ditambah 0,4 sekian-sekian kali FDR dikurang 0,09 sekian-sekian kali NPF. Nah, inilah persamaan regresi dari olahan data kita pada kesempatan ini. Nah, kita bisa klik baru copy ya, klik kanan copy. Nah, kita masukkan, kita pindahkan ke dalam skripsi kita. Demikian dari saya cara penggunaan Epius dan cara membaca data di Epius.